Napi duduk sendirian di atas atap sambil menatap Lumiere City yang ramai dari kejauhan. Wajahnya terlihat murung karena Dream Ball pemberian Emma yang sangat berharga baginya telah hilang. Bagi orang lain, mungkin Dream Ball hanyalah sebuah Pokéball biasa. Namun bagi Nevi, benda itu memiliki arti yang jauh lebih besar. Dream Ball adalah simbol dari mimpinya untuk menjadi seorang trainer Pokémon dan menemukan Pokémon pertama yang akan menemaninya dalam perjalanan. Melihat Nevi yang terus memikirkan hal tersebut, Liko dan Dot mencoba mendekatinya untuk memberikan dukungan. Mereka memahami bahwa bagi seseorang yang baru ingin mulai perjalanan sebagai trainer Pokémon, memilih Pokémon pertama bukanlah keputusan yang mudah. Karena itu, mereka mulai berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka menemukan partner Pokémon masing-masing. Liko menceritakan bahwa dirinya mendapatkan Pokémon pertamanya saat masih berada di sekolah. Pertemuannya dengan Sprigatito menjadi awal dari perjalanan panjangnya sebagai seorang trainer Pokémon. Sementara itu, Dot mengungkapkan bahwa dirinya baru berani mendapatkan Pokémon pertamanya setelah berhasil mengatasi rasa tidak percaya dirinya. Baginya, menangkap Pokémon bukan hanya tentang memiliki partner, tetapi juga tentang keberanian untuk membuka diri dan langkah maju. Mendengar cerita tersebut, Nevi mulai memahami perasaannya sendiri. Sebenarnya masalah Nevi bukan karena dia tidak menyukai Pokémon, tetapi justru karena dia terlalu mencintai mereka semua. Nevi menyayangi semua Pokémon yang ditemuinya, dan merasa setiap Pokémon memiliki keistimewaan mereka masing-masing. Karena itulah dia merasa kesulitan menentukan Pokémon mana yang benar-benar ingin menjadi partner pertamanya. Memilih Pokémon pertama terasa seperti memilih seseorang yang akan menemaninya menjalani petualangan panjang. Dia tidak ingin asal milih aja guys ya, karena dia ingin Pokémon tersebut benar-benar menjadi teman yang memiliki ikatan khusus dengannya nanti. Melihat Nevi yang mulai memahami apa yang dia rasakan, Emma kemudian berikan Dream Ball tersebut kepadanya. Emma menjelaskan bahwa Pokéball itu diberikan bukan sekedar untuk menangkap Pokémon saja, tetapi sebagai alat bagi Nevi untuk mewujudkan mimpinya suatu hari nanti. Dream Ball menjadi pengingat bahwa Nevi harus menemukan Pokémon yang benar-benar ingin berjalan bersamanya. Karena itulah ketika Dream Ball tersebut hilang, Nevi merasa seperti kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar sebuah Pokéball. Dia merasa seperti kehilangan simbol dari impian yang selama ini ingin dia capai. Namun berkat dukungan dari Liko dan Dot, Nevi perlahan mulai menyadari bahwa yang terpenting bukanlah Pokéball tersebut, melainkan Pokémon dan ikatan yang akan dia bangun nanti. Sementara itu, Ditto yang sebelumnya menemukan Dream Ball tersebut memutuskan mencari Nevi untuk membalikannya. Seperti biasa, Ditto menggunakan kemampuan transform dan berubah menjadi berbagai jenis Pokémon agar lebih mudah berkeliling Lumiere City nantinya. Keesokan paginya, Rising Voltaker ikut bergabung dengan Emma dan Nevi untuk melakukan patroli rutin di sekitar kota. Dari sini mulai terlihat bagaimana kehidupan manusia dan Pokemon liar di kota ini bisa hidup berdampingan dengan sangat harmonis ya guys ya. Tugas mereka bukan hanya menangani masalah besar, tetapi juga membantu Pokemon dan warga yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupan sehari-harinya. Masalah pertama yang mereka temui datang dari sekelompok Trubbish. Jalan yang biasa mereka lewati tertutup oleh tumpukan lumpur dan sampah yang sangat besar, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Melihat situasi tersebut, Dot langsung merintahkan buah kapal menggunakan aqua cutter. Tebasan air yang tajam sekaligus bersih itu berhasil membersihkan seluruh tumpukan lumpur dalam sekejap. Berkat itu, para Trubbish akhirnya bisa kembali melanjutkan perjalanan dengan aman. Tak lama kemudian, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Insting mereka membawanya ke lokasi lain, tempat sekelompok Badu sedang berada dalam bahaya. Rupanya mereka sedang dikejar oleh seekor Litleo yang mengamuk. Tanpa membuang-buang waktu, Kapten Pikachu dan Sableye Uruto langsung bergerak. Dengan kerjasama yang sangat cepat, mereka berhasil mengalihkan perhatian Litleo sekaligus menyelamatkan para Badu tadi. Momen ini kembali menunjukkan bahwa anggota Rising Voltaker selalu sigap membantu Pokemon yang sedang kesulitan ya guys ya. Patroli mereka tapi belum berakhir ya guys ya. Kali ini mereka mendapatkan laporan tentang sebuah gedung apartemen yang tiba-tiba mengalami pemadaman listrik. Seluruh penghuni dibuat kebingungan karena aliran listrik padam secara mendadak. Emma pun segera turun tangan ya guys ya. Sebagai detektif yang selalu siap membantu warga Lumiere City, dia memanggil Ampharos miliknya untuk mengatasi masalah tersebut. Yang membuat momen ini semakin menarik adalah Emma langsung mengaktifkan Mega Evolution. Dengan kekuatan listriknya yang luar biasa, Mega Ampharos bertindak layaknya generator raksasa.
Dalam sekejap, listrik di seluruh gedung kembali menyala dan semua penghuni bisa beraktivitas seperti biasa. Adegan ini menjadi salah satu momen yang paling menarik di episode tersebut. Biasanya Mega Evolution hanya ditampilkan saat pertarungan besar, tapi kali ini kekuatan itu justru digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuatan Pokemon tidak hanya berguna untuk bertarung, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk menolong orang lain dan membuat kehidupan di Lumiose City menjadi lebih nyaman. Setelah patroli pagi selesai, Rico dan kawan-kawan beristirahat bersama Emma dan Neffy. Mereka berhenti di sebuah tempat yang memiliki kenangan khusus bagi Neffy, yaitu lokasi pertama dirinya bertemu dengan Emma dan Espurr. Sambil menikmati Lumiose Galette dan minuman khas buatan Neffy, suasana menjadi lebih santai setelah sebelumnya mereka sibuk membantu berbagai masalah di kota. Di tempat tersebut, Neffy kembali mengingat masa lalunya bersama Emma. Dia menceritakan bagaimana pertemuan mereka dulu menjadi awal dari kehidupannya yang baru. Saat itu, Neffy memutuskan untuk membantu Emma dan menjadi asistennya, hingga akhirnya mereka hidup bersama dan saling menjaga seperti sekeluarga. Namun di tengah suasana hangat tersebut, muncul sebuah fakta yang mengejutkan tentang Neffy. Ketika membicarakan masa lalunya, Neffy mengaku bahwa dirinya hampir tidak memiliki ingatan apapun sebelum bertemu dengan Emma. Dia tidak tahu siapa dirinya sebelumnya, dari mana asalnya, atau bagaimana kehidupan sebelum tinggal di Lumiose City. Satu-satunya hal yang masih dia ingat hanyalah dirinya selalu bersama Pokemon di kota tersebut. Hal ini membuat asal-usul Neffy menjadi semakin misterius. Berbeda dengan karakter lain yang memiliki kenangan masa kecil atau keluarga, Neffy justru memiliki bagian kosong dalam ingatannya. Tidak diketahui apakah ada kejadian tertentu yang membuat ingatannya hilang, atau memang ada rahasia besar yang belum terungkap tentang dirinya. Misteri mengenai masa lalu Neffy pun kemungkinan akan menjadi salah satu cerita penting di episode-episode berikutnya. Sementara itu, tanpa diketahui oleh Neffy, Ditto masih terus berusaha membalikan Dream Ball miliknya. Setelah sebelumnya kehilangan jejak, Ditto akhirnya muncul kembali dengan cara yang sangat lucu ya guys ya. Ditto terlihat bergabung dengan sekelompok Furfrou dan menggunakan kemampuan transform miliknya untuk menyamar. Kemunculan Ditto tersebut langsung membuat semua orang terkejut sekaligus lega. Rupanya Ditto menemukan Dream Ball tersebut yang tidak sengaja tertinggal di beberapa sagi dari sebelumnya. Selama ini Ditto menjaga bola tersebut dengan baik sambil mencari pemiliknya. Ketika Dream Ball akhirnya kembali ke tangannya, Neffy terlihat sangat bahagia. Benda yang menjadi simbol impiannya untuk mendapatkan Pokemon pertama akhirnya kembali ya guys ya. Tanpa ragu-ragu, Neffy langsung meluk Ditto sebagai tanda terima kasih. Namun lebih dari sekedar membalikan Dream Ball, pertemuan ini membuat Neffy semakin tertarik pada Ditto. Dia kagum melihat bagaimana Ditto bisa berubah menjadi berbagai macam Pokemon dan bebas pergi ke mana saja. Kemampuan itu membuat Neffy merasa bahwa Ditto memiliki kebebasan yang selama ini dia inginkan. Bagi Neffy, Ditto bukan hanya Pokemon yang bantu membalikan barang penting miliknya. Ditto menunjukkan sebuah dunia yang penuh kemungkinan, di mana seseorang bisa berubah, mencoba berbagai hal baru, dan menemukan jati dirinya sendiri. Tanpa disadari, hubungan antara Neffy dan Ditto mulai tumbuh semakin kuat, menjadi awal dari ikatan yang nantinya akan mengubah perjalanan mereka berdua. Tak lama kemudian, waktu keberangkatan beberapa sagi pun tiba. Kapal udara Rising Voltaker sudah siap meninggalkan Lumiose City dan melanjutkan perjalanan berikutnya. Semua anggota tim mulai berpamitan kepada Emma, tapi di tengah suasana perpisahan itu, Neffy terlihat berbeda dari biasanya. Neffy terus memandangi Ditto sambil menggenggam erat Dream Ball miliknya. Dari tatapan matanya itu, terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang sedang dia pikirkan. Sebenarnya Neffy sudah mulai menyadari perasaannya sendiri. Dia ingin terus bersama Ditto, tetapi masih ragu untuk mengambil langkah besar dan meninggalkan kehidupan lamanya bersama Emma. Espurr yang bisa merasakan perasaan Neffy akhirnya menyampaikan hal tersebut kepada Emma melalui kemampuan telepati. Espurr menjelaskan bahwa Neffy sebenarnya sudah menemukan sesuatu yang selama ini dia cari-cari. Tanpa Neffy sadari, mimpinya bukan hanya tentang mendapatkan Pokemon pertama, tetapi tentang menemukan seseorang yang bisa berjalan bersamanya menuju masa depan. Saat matahari mulai terbenam dan suasana Lumiose City berubah menjadi lebih tenang, Emma kemudian berbicara kepada Neffy. Emma mengatakan bahwa menurut Espurr, Neffy sebenarnya sudah menemukan mimpinya. Hanya saja Neffy masih belum cukup percaya diri untuk mengejarnya. Emma juga menyadari satu hal penting ya guys ya. Selama ini dirinya selalu bergantung kepada Neffy. Neffy selalu membantu dan berada di sisinya. Tetapi hal itu justru bisa membuat Neffy sulit berkembang.
Emma tidak ingin Neffy terus hidup hanya untuk membantunya. Dia ingin Neffy memiliki kehidupannya sendiri, menemukan tujuannya sendiri, dan menjalani petualangannya sendiri. Karena itu, meskipun berat bagi Emma untuk berpisah dengan Neffy, dia tetap memberikan dukungan penuhnya. Emma mengatakan bahwa inilah saatnya bagi Neffy untuk pergi keluar, menjelajahi dunia, dan mengejar mimpi yang sudah ada di depan matanya bersama Ditto dan Rising Vault Tiger. Mendapatkan restu dari Emma, Neffy akhirnya mengambil keputusan besar. Dengan penuh tekad, dia langsung berlari mengejar beberapa sagi yang mulai meninggalkan kota. Neffy melompat dari satu atap bangunan ke atap bangunan lainnya di Luminosity City, berusaha mengejar kapal yang semakin jauh terbang di langit-langit. Namun ketika Neffy akhirnya sampai di ujung atap tertinggi, beberapa sagi sudah terlalu jauh untuk dijangkau. Neffy hanya bisa mengulurkan tangannya sambil menangis. Baginya ini adalah kesempatan untuk mulai kehidupan baru, tapi dia merasa terlambat mengambil keputusan besarnya. Neffy merasa seperti kembali kehilangan mimpinya. Setelah menemukan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, kesempatan itu justru hampir hilang di depan matanya. Namun saat Neffy hampir menyerah, tiba-tiba Ditto melompat keluar dari beberapa sagi. Dengan menggunakan kemampuan transformasi, Ditto berubah menjadi bentuk Dragonite agar bisa terbang menuju Neffy. Melihat Ditto datang menghampirinya, Neffy langsung terkejut dan bahagia. Keduanya akhirnya bertemu kembali dan langsung berpelukan. Momen ini menunjukkan bahwa Ditto juga memiliki perasaan yang sama. Ditto tidak ingin meninggalkan Neffy dan ingin terus berada di sisinya dalam perjalanan baru mereka. Neffy kemudian mengungkapkan isi hatinya guys ya. Dia ingin bersama Ditto, menjelajahi dunia, bertemu banyak Pokemon, dan menemukan jati dirinya sendiri. Dengan penuh keyakinan, Neffy mengeluarkan Dream Ball. Kali ini bukan karena dia ingin menangkap Pokemon secara sembarangan, tetapi karena dia sudah menemukan Pokemon yang benar-benar ingin jadi partnernya. Neffy mengeluarkan Dream Ball tersebut dan minta Ditto untuk menjadi Pokemon pertamanya. Tanpa ragu sedikit pun, Ditto dengan senang hati masuk ke dalam Dream Ball. Akhirnya Neffy resmi mendapatkan Pokemon pertamanya. Dream Ball yang sebelumnya menjadi simbol impian yang belum tercapai, kini benar-benar menjadi awal dari perjalanan barunya sebagai seorang trainer Pokemon. Setelah itu, Neffy memberanikan diri bertanya pada Rising Vault Tiger apakah dirinya boleh bergabung bersama mereka. Permintaan tersebut langsung diterima. Semua anggota tim menyambut Neffy sebagai anggota baru dan berjanji kepada Emma bahwa mereka akan menjaga Neffy selama perjalanan nanti. Keesokan harinya, Neffy mendapatkan pakaian baru pemberian Emma serta sebuah rotompon untuk mendukung perjalanan. Dengan penampilan barunya itu, Neffy resmi menjadi anggota terbaru Rising Vault Tiger bersama Ditto sebagai partner Pokemon pertamanya. Akhirnya beberapa sagi lepas landas meninggalkan Luminosity City. Dari kejauhan, Emma melambaikan tangan sambil melihat Neffy pergi menuju petualangan baru.